Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ingrid Fiantika. Kali ini kita di dalam Git Podcast. Nah, sekarang kita sudah bersama bintang tamu nih dari Pramuka. Silahkan Kak, perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama Kevrinal Pujanto, biasa dipanggil Kevrinal. Tentunya di Pramuka kita akrab dengan sapaan kakak ya. Jadi biasanya kalau teman-teman di Pekanbaru panggilannya Kak Kevrinal atau Kak Kev atau Kak Kev. Jadi banyak sekali panggilan sebenarnya. Ya. Tergantung orangnya ya Kak? Tergantung orangnya. Ada yang Kev, Kev. Nah, intinya jangan keluar dari itu ya kan. Oke. Jadi kesibukannya sekarang apa nih Kak? Kesibukan, alhamdulillah kita dipercayai sebagai Dewan Kerja Cabang Pekanbaru ini sebagai ketua, terhitung kemarin sejak bulan Juni. Alhamdulillah nanti berakhir di tahun 2025. Kalau masa bakti kita dari 2020 sampai 2025. Dipercayai sebagai ketua DKC dari bulan Juni. Bulan Juni. Iya. Baru ya Kak? Ya kurang lebih 6 bulan lah. Menggantikan kakak ketua yang sebelumnya. Kira-kira Kak udah berapa lama sih bergabung dengan organisasi Pramuka di Pekanbaru ini? Oke, kalau kita bahas tentang Pramuka tentu nggak habis-habisnya ya, apalagi sejak kapan kita bergabung atau berkecimpung aktif di gerakan Pramuka, khususnya di Pekanbaru. Berawal dulu dari SD ya, dari SD tahun 2010-2011. Waktu itu SD di Pekanbaru di Kecamatan Tenai Raya. Dari situlah mulai aktif di ekskul Pramuka, mengenal Pramuka di SD waktu itu dari guru. Oke. Apa sih Kak yang buat kakak itu bisa tertarik dari kecil udah ikut Pramuka sampai sekarang gitu? Tentunya jawaban yang paling simpel itu asik ya, karena kakak juga beberapa organisasi diikuti, tak ada yang seasik gerakan Pramuka gitu. Jadi sampai kapanpun mungkin gerakan Pramuka adalah organisasi yang paling asik lah. Kalau menurut kakak seperti itu. Asik ya guys. Ya. Tentu kita harus asik dulu biar kita nyaman kan. Ya, kalau nggak asik nggak nyaman kita. Asik ya Kak, bukan so asik ya Kak. Ya, kita harus asik. Seperti itu. Kira-kira apa sih Kak menurut kakak yang paling berkesan selama kakak berkegiatan di Pramuka? Kalau yang berkesan tentunya semua kegiatan Pramuka yang pernah kakak ikuti berkesan ya pastinya. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan itu, alhamdulillah di tahun ini tahun 2023 kemarin diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Raimunan Nasional, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan paling atau pestanya Pramuka penegak-penegak yang paling dicari-cari yang paling ya, ditunggu-tunggu, yang paling dicari-cari. Bahkan event 5 tahunan ini banyak sekali, istilahnya tak semua anggota Pramuka itu bisa merasakan seperti apapun dia aktif di gerakan Pramuka, tapi belum tentu semua orang bisa mengikuti gitu, bisa mendapatkan kegiatan ini, apalagi dia kegiatan per 5 tahun. Butuh perjuangan butuh, ya perjuangan, menunggu juga seperti itu. Karena tahun 2017 dulu kegiatan Raimunan Nasional kakak tidak ikut. Nah, jadi harus menunggu 5 tahun. Alhamdulillah di tahun 2023 ini diberikan kepercayaan mengikuti kegiatan event terbesar lah dalam gerakan Pramuka, khususnya di penegak depan negara. Oke Kak, kakak kan pasti udah sering berkemah gitu kan di luar kota mungkin. Nah, udah jumpa banyak kakak-kakak Pramuka dari daerah lain. Nah pasti ada cinlok dong, karena kan Pramuka ini identik sama cinloknya ya kan. Ya? Apalagi sampai luar kota gitu, pasti ada dong. Spill dong Kak, tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja ya. Iya, tipis-tipis aja. Kalau masalah percinlokan ini, yang namanya kita berkegiatan dan beberapa hari di daerah luar gitu ya, nggak asik rasanya tanpa cinlok ya, untuk sebagian orang. Jadi kalau masalah cinlok, gimana ya ceritain ya,
waktu itu pernah kegiatan di mana ya, ke Pulau Bangka Belitung, kegiatan Perangsakan Nasional waktu itu. Kebetulan kakak sebagai perwakilan dari Saka Digantara Pekanbaru, Alun Rusmin Nurjadin, berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Peransaka. Kalau tidak salah itu di bulan Oktober 2022. Pertanyaannya tadi cinlok ya. Kalau masalah cinlok waktu itu, tapi nggak cinlok ya, tapi pernah kita dekat dengan seseorang, pernah ngalamin. Nah, dan itulah terakhir cinlok di kegiatan perkemahan tuh dengan warga lokal. Terus Kak, kalau misalnya keluar kota gitu kan, orang tua kakak selalu ngizinin atau pernah nggak orang tua kayak jangan dulu deh gitu? Atau selalu diizinin? Oke, kalau ini kita mungkin ngomongnya dari kita putar waktu ke tahun 2015. Ya, waktu itu kakak masih SMP. 2015 itu pertama kali kakak mengikuti kegiatan perkemahan di luar sekolah. Di mana tuh Kak? Di Pekanbaru masih, tepatnya di Buper Kuarda Riau. Nah, itu dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari. Alhamdulillah berkesempatan mengikuti giat Penggalang waktu itu, perkemahan besar Penggalang. Itulah pertama kali orang tua mengizinkan untuk kegiatan berkemah di luar sekolah. Berarti sejauh ini orang tua selalu support ya Kak? Tunggu dulu. Itu di tahun 2015. Iya. Kemudian lanjut di tahun berikutnya 2016, 2017 itu udah mulai masuk penegak ya waktu itu. Dan sudah sekolah di SMK, SMA. Di situ mulai banyak kegiatan-kegiatan yang istilahnya yang namanya penegak itu tentu banyak kegiatan. Dan waktu 2017 waktu itu alhamdulillah diberikan juga amanat sebagai pengurus Dewan Kejaranting waktu itu, DKR di Kecamatan Teneraya. Itulah pertama kali ikut kegiatan daerah Riau waktu itu. Itu kegiatannya dilaksanakan di Siak. Oh bukan, belum. Di Kampar, di Bulu Cina. Alhamdulillah sampai saat itu orang tua masih support. Kemudian meningkat lagi kegiatan, kalau tidak salah itu kegiatan perkemahan Wirakarya. Itu dilaksanakan selama 7 hari. Di mana tuh Pak? Di Siak. Di Siak. Alhamdulillah juga mendapatkan restu dari orang tua. Kemudian lanjut 2018 ikut kegiatan Remuna daerah waktu itu di Dumai, mewakili kontingen Pekanbaru. Alhamdulillah juga masih diberikan lampu hijau oleh orang tua. Kemudian di tahun 2019, wah, banyak ya Kak. Di tahun setiap tahun kayaknya ada kegiatan. 2019 waktu itu mau dekat tamat-tamat sekolah waktu itu SMK. Itu orang tua mulai bertanya gitu kan, kenapa selalu kegiatan? Hampir tiap minggu tuh ada kegiatan gitu. Sampai-sampai orang tua kadang kakak nggak izin ya. Jadi orang tua nyariin. Karena waktu itu ada kegiatan di Kampar waktu itu. Setelah itu pulang-pulang dimarahin. Nah, dimarahin, sempat nggak dibolehin lagi ikut gerakan pramuka ini. Disuruh berhenti gitu ya. Tapi alhamdulillah karena tekad tadi ya kan, dan kita juga berusaha untuk membujuk orang tua, gimana caranya kita mendapatkan restu orang tua, izin orang tua. Karena kita berkegiatan di luar itu, kalau bisa memang harus mendapatkan restu orang tua. Karena pernah waktu itu tidak mendapatkan restu orang tua, ya kena musibah lah istilahnya waktu itu, kena ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Nah, semenjak itu apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, selalu izin dengan orang tua. Dan orang tua pun insya Allah sampai sekarang selalu support. Jadi Kak, sejauh ini kan kegiatan berkemah yang kira-kira ada pengalaman lucu atau pengalaman kocak gitu, yang paling lucu tuh yang gimana sih kalau menurut Kakak? Kalau lucu, tentunya kalau kita berkegiatan lebih dari 1 hari itu, pasti ada saja hal-hal yang lucu. Tapi kita juga terjun ke masyarakat. Kita laksanakan pembersihan rumah ibadah,
kita berbagi. Kalau di bulan puasa kita ada namanya berbagi takjil. Kalau nggak salah saya pernah dengar juga DKR Tenayan Raya itu turun ke beberapa panti asuhan mungkin Kak? Ya, memang betul. Jadi dulu kita beberapa kali pernah turun ke panti ya. Jadi harapannya adalah kita tidak hanya terfokus kepada masyarakat, tapi juga bagaimana caranya kita ini bisa masuk ke dalam semua lini. Kita mulai dari panti, kita istilahnya apa yang bisa kita bantu, apa yang kita istilahnya mereka juga mendapatkan perhatian dari gerakan pramuka melalui Dewan Kerja seperti itu. Bahkan di beberapa tempat ibadah kita juga bahkan langsung terjun ke tempat ibadah bersih-bersih gitu, bersihkan tempat ibadah, toiletnya, dan itu kita laksanakan dengan ikhlas tentunya, karena sesuai dengan dasar dharma rela menolong dan tabah itu. SMP ya waktu itu kalau nggak salah. Jadi ada rekan waktu itu namanya Kak Yoyo, saya masih ingat sampai sekarang. Itu kejadian di tahun 2015. Jadi kondisi kami waktu itu lagi haus karena habis kegiatan, habis lomba panas-panasan, dan kondisi gelas waktu itu kotor semua. Sehingga kami cari galon. Cari galon, ada galon. Kami tuangin itu langsung ke mulut waktu itu. Nggak pakai gelas. Nggak pakai gelas. Setelah itu tak lama kemudian ada teman yang lewat ngecek, rupanya di dalam galon itu ada kodok gitu. Jadi kami terminum air kodok waktu itu. Termuntah-muntah waktu itu. Itu ada beberapa yang terminum air kodok. Dan itu hal yang pengalaman yang tak bisa dilupakan memang. Gimana sampai rasa sekarang. air kodok Kak? Kalau rasanya karena sebelum kita tahu itu biasa aja gitu. Tapi setelah kita tahu mual ya, apa namanya, muntah-muntah waktu itu. Karena membayangkan itu kan, kalau kita nggak tahu ya biasa saja gitu. Tapi kalau karena kita sudah tahu kan apa yang kita minum, ya gitu. Tapi setelah itu perut aman kan? Insya Allah aman, aman lah. Dan itu menjadi pengalaman yang unik lah, pernah minum air kodok. Air kodok. Oke, jadi Kak, di zaman sekarang ini kan banyak tanggapan dari masyarakat setempat atau ada beberapa oknum gitu kan yang menganggap kalau image pramuka ini udah nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya gitu, kayak karena kegiatannya tuh dianggap kurang bermanfaat gitu. Gimana tuh menurut Kakak? Sejatinya kita di gerakan pramuka ini, karena tujuan kita itu adalah, sasaran kita adalah masyarakat. Jadi gimana caranya gerakan pramuka ini, ya khususnya kakak di Dewan Kerja Cabang Pekanbaru, gimana caranya kita menyusun kegiatan-kegiatan itu bermanfaat. Kita mulai kegiatan meningkatkan kemampuan diri sendiri, kemudian meningkatkan kemampuan satuan kita, pangkalan kita. Baru nanti kita, kalau kita sudah memiliki kemampuan yang cukup, dan itu nanti akan kita terapkan di kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah selama masa bakti Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Pekanbaru 3 tahun yang terakhir, insya Allah kami selalu berkegiatan dan membuat kegiatan yang memang bermanfaat. Contoh saja waktu itu di tahun 2021 kita pernah buat kegiatan pelatihan jurnalistik, yang mana mungkin kegiatan ini itu penting gitu, karena itu berhubungan dengan masyarakat nantinya. Kita bisa mempelajari tentang kehumasan, kemudian bagaimana kita berkehidupan di masyarakat, bagaimana caranya agar gerakan pramuka ini diterima di masyarakat seperti itu. Jadi itulah tugas kita di Dewan Kerja Cabang Pekanbaru, membuat dan membangkitkan lagi citra gerakan pramuka ini di masyarakat, khususnya di Pekanbaru seperti itu. Dan dulu sebelum kakak bergabung di Dewan Kerja Cabang, masih di Dewan Kerja Ranting Tenayan Raya waktu itu di kecamatan, bahkan kami pernah membuat tagline itu menuju kampungnya pramuka, karena harapannya adalah bagaimana gerakan pramuka ini diterapkan di kehidupan bermasyarakat dan masyarakat menerima gitu. Bagaimana caranya? Ya dengan cara kita bersosialisasi bagaimana pramuka ini tidak hanya istilahnya tepuk-tepuk tangan, berkemah, tidak hanya seperti itu gitu. Tapi juga bermanfaat. Tapi juga bermanfaat di masyarakat. Kita tiap tahun insya Allah kita mengadakan Jumat Berkah ya, terutama di bulan puasa waktu itu.
Bahkan kita langsung terjun ke beberapa tempat ibadah waktu itu. Kita juga berbagi Jumat berkah. Istilahnya bagaimana masyarakat itu melihat dan menilai gerakan pramuka itu tidak hanya berkemah saja gitu. Nah, jadi Kak, gimana nih harapan Kakak ke depannya untuk gerakan pramuka khususnya di Kota Pekanbaru nih kan? Apalagi Kakak sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang. Gimana tuh harapan Kakak? Oke, tentunya harapan kita, boleh lihat kamera ya? Iya, boleh. Tentunya untuk seluruh nanti yang menonton video ini, harapannya adalah bagaimana nanti gerakan pramuka ini kami bawa ke masyarakat dan masyarakat menerima, dan terkhusus kepada kakak-kakak penegak Pekanbaru, ayolah kita sama-sama majukan gerakan pramuka di Pekanbaru ini. Bagaimana caranya? Kita mulai dari Gudeg. Nah, dari Gudeg, gustupan kita, pangkalan kita, kemudian Gudeg itu sekolah ya Kak? ya, sekolah kita. Atau kalau Gudeg itu dia tidak harus sekolah sebenarnya, Kak. Perguruan tinggi juga. Tapi bisa di mana saja. Istilah pangkalan kita. Jadi seperti itu. Jadi harapannya adalah mulai dari pangkalan kita aktif, kemudian meningkat, sampailah nanti kita terjun ke masyarakat. Dan harapannya adalah kakak-kakak nanti penegak-penegak juga sama-sama kita bersinergi ya. Bagaimana caranya gerakan pramuka di Pekanbaru, khususnya di penegak-penegak bisa lebih aktif dan giat lagi dalam berpramuka, dan tentunya harus semangat. Dan di akhir-akhir masa bakti ini tentunya kita harus memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik, yang berkesan, khususnya di Pekanbaru. Oke, terima kasih kepada Kakak atas cerita-cerita lucunya, pengalaman-pengalamannya. Sebenarnya kalau diceritain banyak lagi, cuman mungkin karena durasi ya. Durasi ya Kak. Jadi tak bisa kita ceritakan semuanya. Mungkin di next mungkin bisa dibuat lagi seperti ini kan? Boleh. Oke guys, saya Ingrid Cantika pamit undur diri. Bye.